Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena sosial. Kita tahu bahwa fenomena sosial ini merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi, baik itu dari aspek geografi, kemudian aspek material, kemudian komposisi penduduk, kemudian juga ideologi, dan juga difusi dari keadaan-keadaan ataupun penemuan-penemuan baru yang terjadi di masyarakat. Adapun untuk fenomena sosial ini, kita dapat memperhatikannya dari beberapa karakteristik yang melekat di dalamnya. Adapun beberapa karakteristik yang ada di dalam suatu fenomena sosial, di antaranya yang pertama yaitu bahwa fenomena sosial ini dapat dirasakan oleh banyak orang. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu pemecahan permasalahannya akan lebih baik dan lebih komprehensif manakala dilakukan secara kolektif ataupun keseluruhan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu di mana terjadi kondisi yang tidak menyenangkan. Serta karakteristik yang keempat yaitu adanya kondisi yang memerlukan suatu pemecahan. Ini adalah beberapa karakteristik yang melekat pada suatu fenomena sosial. Dan fenomena sosial ini kita dapat merunutnya berdasarkan kepada penyebabnya. Adapun untuk fenomena sosial ini dapat disebabkan karena yang pertama yaitu faktor kultural. Yang mana untuk faktor kultural ini merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Kemudian penyebab yang kedua dari munculnya fenomena sosial ini adalah faktor struktural. Di mana untuk faktor struktural ini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur ataupun sesuatu yang disusun dengan pola tertentu. Faktor ini dapat kita lihat dari pola-pola hubungan antar individu dan juga antar kelompok di dalam suatu masyarakat. Dan manakala kita membahas tentang fenomena sosial ini, maka kita akan dapat menelaahnya menjadi beberapa macam ataupun jenis dari fenomena sosial ini. Adapun untuk jenis ataupun macam yang pertama yaitu fenomena sosial ekonomi.
Fenomena sosial ekonomi ini merupakan suatu fenomena sosial yang dilatar belakangi oleh suatu kondisi ataupun permasalahan ekonomi. Sebagai contoh, tingginya angka pengangguran. Kemudian ada fenomena berupa pemutusan hubungan kerja ataupun sering diistilahkan dengan PHK. Kemudian ada juga fenomena kemiskinan yang cukup tajam peningkatannya. Ini adalah jenis dari fenomena sosial yang pertama, yaitu fenomena sosial ekonomi. Kemudian yang kedua, yaitu fenomena sosial psikologis. Di mana untuk fenomena sosial psikologis ini merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi karena adanya permasalahan pola psikologi dari anggota masyarakat. Sebagai contoh, kalau kita cermat menyikapi tentang kejadian-kejadian di dunia ini, beberapa tahun yang lalu terjadi suatu invasi oleh negara Rusia ke negara Ukraina, di mana invasi ini tentu masyarakat yang tinggal di negara tersebut hampir dapat dipastikan akan mengalami suatu trauma akibat terjadinya peperangan yang tak kunjung selesai, bahkan hingga sampai saat ini. Ini adalah jenis kedua, yaitu fenomena sosial psikologis. Kemudian yang ketiga yaitu fenomena sosial biologis. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, hampir di seluruh penjuru dunia ini, terjadi suatu malapetaka yang disebabkan karena kasus positif COVID-19 yang memang pada saat itu sedemikian cepatnya menjalar ke hampir seluruh pelosok dunia ini. Tentu ini merupakan suatu fenomena sosial yang mungkin dalam hitungan ratusan tahun ke depan mungkin belum akan kita dapatkan fenomena seperti COVID-19 ini. Kemudian yang keempat, yaitu fenomena sosial lingkungan alam. Untuk fenomena sosial lingkungan alam ini, tentulah ini cukup sulit untuk dihindari, karena memang kejadian alam tentu teramat sulit untuk dicegah. Manusia dalam hal ini hanya dapat meminimalisasi dampak yang terjadi, seperti terjadinya erupsi gunung berapi. Ini adalah yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu fenomena sosial budaya, yang mana untuk fenomena sosial budaya ini merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi karena adanya perbedaan budaya yang mungkin saja akan saling
berbenturan. Sebagai contoh, perselisihan tentang pengakuan budaya reog yang beberapa waktu yang lalu sempat diakui oleh negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Ini tentu merupakan suatu fenomena sosial budaya yang perlu untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara arif sekaligus bijaksana. Nah, kalau kita berbicara tentang fenomena sosial ini, maka tentu fenomena sosial ini akan memiliki dampak yang memang cukup signifikan bagi kehidupan suatu kelompok masyarakat. Nah, di antara dampak dari fenomena sosial ini, yang pertama adalah dampak yang terjadi pada aspek nilai dan juga norma. Misalnya saja, pandangan tentang LGBTQ, di mana Indonesia sebagai negara dengan budaya timur yang sangat kental, maka tindakan-tindakan dalam kategori LGBTQ ini tentu akan mendapatkan suatu reaksi yang amat keras di negara kita, yaitu Indonesia. Kemudian yang kedua, dampak dari fenomena sosial ini juga dapat memunculkan ataupun memicu terjadinya konflik sosial. Konflik sosial ini tentunya akan berdampak pada terjadinya ketidaksetaraan sosial, yang mana perbedaan ideologi ataupun perselisihan kepentingan yang menyebabkan kesenjangan antar kelompok di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, dampak dari fenomena sosial, yaitu yang menyangkut tentang identitas individu dan juga kelompok. Sebagai contoh, adanya perubahan demografis yang dapat mempengaruhi komposisi dari budaya maupun identitas nasional suatu negara. Kemudian dampak yang keempat, yaitu bahwa fenomena sosial itu akan mampu mendorong terjadinya perubahan sosial. Sebagai contoh, kemajuan teknologi yang dalam hal ini tentu juga akan memunculkan perkembangan, utamanya dalam hal media sosial, di mana kita tahu bersama bahwa media sosial ini telah memiliki kemampuan dan pengaruh yang luar biasa kepada tatanan sosial masyarakat. Utamanya, media sosial telah mengubah cara masyarakat dalam melakukan aktivitas, termasuk di dalamnya adalah komunikasi, berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dan juga ini tentu sangat mempengaruhi cara dari individu maupun kelompok masyarakat dalam menemukan berbagai informasi. Tentu dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, utamanya teknologi informasi dan komunikasi ini, secara harfiah akan membawa dampak baik, itu dampak positif,
maupun dampak negatif. Oleh karenanya, dalam hal munculnya perubahan-perubahan di bidang sosial ini, tidak hanya diperlukan kearifan, tetapi juga diperlukan ketegasan atas berbagai hal yang menyangkut tentang tata aturan dari pemanfaatan berbagai media tersebut. Demikian pembahasan yang teramat singkat kita kali ini yang menyangkut tentang fenomena sosial. Mudah-mudahan ini akan lebih membuka wawasan kita bersama, dan kita akan melanjutkannya dengan mengubah paradigma kita tentang efek negatif dari fenomena sosial menjadi suatu kekuatan yang menunjukkan arah ke hal-hal yang positif dalam menyikapi terjadinya fenomena sosial. Jangan lupa, setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.